Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semuanya. Kita ngopi dulu teman-teman. Di sini saya tidak akan sharing signal atau analisa apapun. Saya hanya akan sedikit berbagi tentang ilmu yang selama ini saya pelajari teman-teman untuk bertarung di market. Ini ilmu inti di dalam semua analisa saya teman-teman, entah itu market struktur, support, resistance, price action dan lain-lain. Intinya itu pada akhirnya itu akan semuanya akan berlabuh pada dasar ilmu yang ini teman-teman. Jadi entah apa itu namanya, pokoknya ujung-ujungnya saya akan mencari tempat ini untuk entry gitu, atau menggunakan ilmu ini untuk entry. Jadi langsung saja saya menyebutnya ini sebagai kita udah ini ilmu umum ya teman-teman. Ini ilmu umum. Ini ilmu umum teman-teman yang sudah banyak dipelajari di mana-mana gitu. Kita dikenal sebagai supply dan demand. Jadi supply and demand itu adalah sebuah zona di mana harga pernah drop ataupun pernah rally. Jadi pernah turun secara signifikan, naik juga secara signifikan gitu. Supply kalau di bahasa Indonesia kan berarti kurang lebih ya pasokan barang lah teman-teman, atau big selling movement. Jadi pergerakan penjualan secara besar-besaran gitu, pergerakan turun secara besar-besaran. Dan demand bisa diartikan sebagai permintaan terhadap suatu barang gitu teman-teman. Jadi berkebalikan dengan supply yang tadi. Jadi atau big buying movement. Jadi pergerakan pembelian besar-besaran itu demand. Jadi sebelum kita masuk ke basic supply and demand, kita harus tahu dulu teman-teman, ini ada catatan penting di sini. Jadi 3 pergerakan utama dalam market, yaitu pertama hanya drop, artinya turun teman-teman. Yang kedua base atau konsolidasi atau sideways atau flat itu. Jadi market itu ketika base itu, jadi harga itu hanya bergerak di situ-situ aja bolak-balik gitu, pergerakannya kecil gitu. Lalu rally itu pergerakan naik gitu, bullish. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cuma ada 3 di market itu pergerakan itu. Cuma ada 3 pergerakan utama di market. Terus yang kedua, ini catatan kedua. Nah, ini 2 karakter utama pergerakan harga. Harga itu yang pertama kalau enggak reversal, artinya pembalikan arah dari naik menjadi tiba-tiba turun, atau dari turun tiba-tiba menjadi naik. Nah, itu namanya reversal. Terus yang kedua itu continuation. Jadi dia itu meneruskan pergerakan harga sebelumnya gitu. Ketika harga turun, dia sideways atau base sebentar gitu. Lalu dia lanjut lagi turun. Atau ketika dia naik, dia sideways terus lanjut lagi naik, istirahat sebentar, naik lagi. Itu namanya continuation. Jadi meneruskan pergerakan harga sebelumnya, pergerakan yang besar gitu. Nah, langsung aja kita ke materinya di sini. Ke supply dulu ya teman-teman. Supply RBD, rally base drop. Rally base drop. Nah, reversal movement. Nah, ini karakternya ini karakter yang reversal teman-teman. Supply yang ini tuh karakternya reversal. Jadi rally itu ketika harga naik, base itu ketika harga konsolidasi, dan drop itu ketika harga turun tiba-tiba. Jadi berbalik arah gitu, atau reversal yang tadi. Jadi ketika harga masuk ke sini kembali ke area supply, kita akan sell gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu supply drop base drop. Ini continuation movement. Jadi pergerakan lanjutan. Jadi ketika harga turun, dia istirahat sebentar atau membuat base konsolidasi, lalu dia turun lagi. Itu namanya supply drop base drop, teman-teman. Nah, di sini ketika harga balik ke sini, kita berharap akan sell di sini gitu, dan berharap harga akan turun gitu. Itu singkatnya seperti itu teman-teman. Itu hanya sekilas dulu. Nah, untuk yang kedua itu demand. Ini demand itu yang pertama itu DBR atau DBR, drop base rally. Jadi ketika harga drop atau turun gitu,
Ketika harga drop, di sini turun, harga membuat base atau konsolidasi sebentar, lalu dia tiba-tiba berbalik arah menjadi rally naik ke atas. Jadi harapan kita itu ketika harga turun kembali ke demand atau ke area base, kita akan buy gitu di area base tersebut gitu. Sedangkan yang satu lagi itu adalah demand rally, base rally. Jadi continuation sama seperti supply, tapi ini dibalik aja teman-teman. Demand rally, base rally, continuation movement. Jadi pergerakan lanjutan. Jadi harga itu rally, base atau konsolidasi sebentar, lalu dia lanjut naik teman-teman. Lanjut naik. Jadi harapan kita itu ketika harga kembali ke area demand, ke area base, ke area konsolidasi, kita akan buy teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman, dasarnya, dasar-dasar supply and demand atau pengertian sekilas lah intinya. Sebenarnya ini sudah saya sederhanakan lagi teman-teman, basic supply and demand ini. Di video berikutnya kita akan belajar contoh bentuk-bentuk dan cara marking, cara entry, cara penempatan stop loss, target, dan lain sebagainya tentang zona supply demand. Jadi di part-part berikutnya kita akan belajar contoh supply dan demand dan cara markingnya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di video selanjutnya.